Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan nyobain sebuah TWS earphone lagi dari Aoki nih. Baru kayaknya karena saya lihat di Shopee belum terjual. Jadi memang sepertinya baru dirilis ya. Dan ini harganya kalau lihat di Shopee juga Rp499.000. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Sepertinya fiturnya basic ya, tapi nanti kita cek dulu kualitas suaranya sama karakternya seperti apa. Nah, kalau highlight fiturnya seperti ini, dia sudah support IPX4 ya, waterproofnya, kemudian drivernya 10 mm, playtime-nya 30 jam, sepertinya total dengan charging case-nya, kemudian beratnya ringan sekali, hanya 3,5 gram si earbuds-nya itu, dan juga support voice assistant ya, tipenya adalah EPM1, atau di depannya ada tulisannya Move Mini. Jadi Aoki EPM1 Move Mini. Garansinya 2 tahun nih dari Aoki ID, official warranty. Dan bentar, saya lihat di sini. Oh, sama kayak yang di belakang tadi ya, highlight fiturnya. Dan ini ada stiker hologram sama QR code-nya buat ngecek keaslian dari produknya. Buat bukanya, kita bisa lepaskan segel yang ada di sebelah kiri ini. Lalu keluarkan. Tereng teng teng. Oke, di dalamnya ada sebuah kotak putih bertuliskan Aoki. Dan ini dia penempatan si produknya. Langsung sepertinya di dalam charging case-nya ya, si earphone-nya atau earbuds-nya. Dan di dalamnya ada buku manual. Kemudian apa ini? Oh iya, saya ingat. Dulu pernah unbox produk Aoki, ada kartu kuncinya gini juga. Jika Anda suka dengan produk Aoki, ayo share ke sosial media kamu dan menggunakan hashtag Aoki bikin happy dan tag ke official store kita ya. Oke, ada Facebooknya Aoki Indonesia, Instagramnya, dan juga YouTube officialnya ya. Mantap. Lalu ada user manual. Yang tadi buku manual, yang ini user manual. Dua bahasa berarti. Kemudian, yang ini sepertinya kartu garansinya berarti ya. Kemudian di dalam sebuah kotak partisi kecil, kita akan lihat isinya. Ya, ada dua ya. Yang pertama ear tips tambahan, beda ukuran, 2 pasang, sepertinya ini S dan L. Yang terpasang biasanya kan ukuran M ya. Kemudian ini kabelnya, saya mau lihat tipenya. Oke, sudah USB Type-C, mantap mantap. Sekarang kita lihat langsung earphone-nya sendiri, seperti ini. Jadi finishingnya matte ya, si charging case-nya membulat, setiap ujung-ujungnya seperti ini. Kemudian ada stiker hologram buat keaslian produknya dari Aoki ini. Kemudian di sisi bawah ada port USB Type-C-nya dan lampu indikator buat chargingnya ya. Oh iya, di atas ini ada finishingnya yang glossy. Apakah ini tembus pandang? Saya juga belum tahu. Karena si earphone-nya sendiri masih dialin plastik nih, si pogo pin konektor yang magnetiknya itu. Nih, dikasih plastik warna biru sampai ke bawah. Ya, di sini lampu indikator dari masing-masing earbuds berada ya, di sudut atas dari tangkainya. Dan seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Oke. Rada-rada mirip dengan AirPods Pro ya. Sekarang sepertinya trennya seperti ini untuk desain dari TWS earphone. Di sini ada mikrofonnya, kemudian LED indikatornya di atas tadi. Dan di bawah ada mikrofon lagi. Dan di sini juga terdapat 2 buah pin pogo magnetic charging. Oke. Lalu ear tips-nya. Oh, ini ear tips-nya lembut banget. Jadi kerasa membal itu, fleksibel ya. Harusnya ini enak. Fittingnya di telinga. Ya, enak di telinga. Dan ada bunyinya begitu dimasukin ke telinga. Dundung, dundung, dundung. Sepertinya untuk koneksinya sudah bisa dicek ya sekarang. Kita akan pakai smartphone saya yang ini dulu buat tahu apakah dia support codecs yang HD audio. Nih, sudah muncul Aoki Move Mini. Pair. Oke, ada suaranya di sebelah kiri connected. Sekarang kelihatan kodeknya SBC ya. Kita lihat di sini. Kalau pakai high quality audio, oke. Munculnya ESC. Jadi kodek yang disupport adalah ESC. Dan di buku manual, di halaman awal-awal sudah dijelaskan mengenai playback controlnya ya. Si touch sensornya ini, kalau di tap 1 kali, kiri dan kanan itu buat play atau pause.
Atur volume juga bisa, caranya dengan long tap atau long press ya, sentuh yang lama. Di kiri buat turunin volume, di kanan buat naikin volume. Sementara double tap itu buat next track, di kiri maupun kanan sama. Nah ini rada disayangkan ya, harusnya di kiri bisa buat previous track nih. Tapi segini udah mending lah ya, bisa buat ganti lagu, bisa buat atur volume juga. Dan kalau activate voice assistant dengan triple tap ya, sisanya buat terima telepon, tap 1 kali, buat tutup telepon, long press 3 detik, kemudian buat tolak telepon, begitu teleponnya masuk, kamu long press selama 2 detik. Di sini disebutkan kapasitas baterai di charging case-nya 500 mAh, cukup besar. Dan buat menyalakannya tadi sudah dicoba ya. Kita tinggal keluarkan dari charging case-nya. Keduanya tunggu pairing, baru smartphone kita yang pairing ke earphone-nya dan sudah tinggal pakai. Habis ini kita akan kembali dengan karakter suaranya seperti apa dan penilaian saya terhadap kualitas suaranya. Sama tes mikrofonnya juga ya. A few moments later. Oke, barusan habis main game. Dan kerasa sih kalau buat main game delay-nya ada banget ya. Bisa sampai 2 langkah, 3 langkah. Tapi sepertinya memang ini bukan earphone buat main game jadinya. Tapi buat nonton video pun kerasa rada ketinggalan sedikit. Mungkin sepersekian detik ya. Masih millisecond lah hitungannya. Tapi kita bisa notice sih kalau kamu perhatiin baik-baik gerak bibir dengan suara yang masuk ke telinga kita ya. Jadi buat video pun masih ada delay sedikit. Dan yang paling kerasa di earphone ini adalah power. Powernya tuh tinggi banget, gede banget. Jadi di sekitar 60% volume aja udah kayak 90% di earphone lain. Jadi kencang banget suaranya. Jadi bagus buat mereka yang pengen dengerin dengan jelas. Earphone ini volumenya atau powernya bagus banget ya. Karakternya ini ditonjolin bassnya. Bassnya tuh didorong banget. Karakternya punchy bassnya. Kemudian juga meletup-letup dengan ekor yang sedikit rada kerasa lebih panjang dari yang seharusnya. Tidak terlalu bulat bassnya, rada-rada ada apa ya? Ya tadi rada ada ekornya. Deep sih bassnya, tapi karena powernya yang kuat itu jadi kerasa punchy banget bassnya. Masuk ke bagian vokal, di sini saya bisa dengerin clarity vokalnya dengan baik sebetulnya. Tapi kalau diperhatikan baik-baik lagi, masih ada sedikit gaung efek dari bassnya yang dominan tadi, sama hissing kerasa sedikit ya di sini. Sementara buat treble-nya lumayan aja, lumayan kerasa, tapi tidak terlalu menonjol juga treble-nya, tidak terlalu ngecering, karena memang dominannya ke bass si earphone ini. Sound staging-nya saya rasa tidak terlalu luas, tapi kita bisa dengarkan virtualisasi dengan baik. Arah kiri kanan, pindah itu terdengar dengan baik. Tiba-tiba ada orang ngomong dari atas atau dari belakang, itu bisa kita bedakan dengan baik ya. Walaupun saya rasa suaranya terlalu penuh, jadi kurang luas sound staging-nya. Tapi virtualisasi berjalan dengan baik. Sementara sound separation lumayan lah ya. Di sini kita bisa dengarkan beberapa instrumen dengan baik, walaupun tadi itu kerasa rada penuh aja di telinga. Dan buat teman-teman yang suka dengerin lama, mungkin ini akan rada cepet capek dengerinnya karena powernya dan bassnya yang punchy tadi itu. Overall sih buat level harganya ini bagus, kualitas suaranya. Tapi memang karakternya buat yang seneng bass, buat yang seneng power ya. Kalau buat yang nyariin clarity, nyari pure, nyari suara yang pure, mungkin bukan ini earphone-nya. Tapi buat level harganya sih segini udah enak banget ya suaranya buat mereka yang bass head. Ini mungkin disupport sama drivernya yang 10 mm sehingga bassnya bisa se-punchy ini. Dan yang jelas ya ini ringan banget dan fittingnya enak banget ya. Karena beratnya hanya 3,5 gram seperti yang tertulis di sini. Dan juga dia sudah punya sertifikasi waterproof IPX4. Oke, ketika saya ngomong dilepas sebelah earphone udah kerasa banget jauh suara saya. Kedengaran di telinga. Jadi isolasinya bagus ya. Walaupun memang ini tidak punya noise cancelling dan juga tidak punya ambience mode ya. Silakan Rp499.000 saya cek harganya tadi di Shopee. Buat yang senang dengan produk Aoki dan senang dengan karakternya yang bass head, linknya akan ada di deskripsi video ini. Kita akan tutup video kali ini dengan tes mikrofon. Ya, sekarang saya sudah pakai Galaxy S21 Plus saya buat menghubungkan mikrofon Bluetooth dari Aoki EPM1 Move Mini ini ke smartphone ya. Jadi rekamannya dengan Pro Video Mode, kita bisa pilih mikrofonnya. Dan seperti ini suara dari mikrofonnya. Silahkan dicek teman-teman komentar apakah segini cukup bagus buat teman-teman melakukan video call atau buat yang apa semule ya, yang buat nyanyi-nyanyi itu.
atau buat Zoom, atau buat video call, udah tadi Zoom, udah Google Meet, ya apalah itu namanya, buat sekolah atau belajar di rumah, buat meeting online. Dan saya akan coba jauhkan yang sebelah kanan sekarang. Seperti ini suaranya ketika yang kanan dijauhkan. Silahkan dicek ya, apakah ada perubahan. Lalu sekarang yang kiri yang dijauhkan. Silahkan dicek, yang paling mana yang dominan terjadi perubahan ketika dijauhkan. Kira-kira teman-teman bisa ngecek juga berarti ya, mikrofonnya apakah pakai dua-duanya atau cuma sebelah, dan sebelah mana kalau cuma sebelah. Ya sudah, videonya sampai di sini. Overall sih buat level harganya akan ditawarkan, menurut saya masih sepadan ya, sepadan banget malah, dengan power yang tinggi dan bassnya yang jedor-jedor banget, jedor-jedor, panci banget, tapi memang tidak buat semua orang, cocoknya buat bass head. Dan tadi perlu dinotis buat nonton video ada slight delay sedikit, buat main game delaynya kerasa banget, dan buat video tadi karakter suaranya kerasa banget ngebass jadinya, karena powernya dan juga karakter bassnya yang panci tadi ya. Silakan disosokkan dengan karakter earphone yang Anda cari. Kalau tertarik, linknya ada di deskripsi video ini. Dari Kota Cimahi, Agun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.